selamat hari Minggu, saudaraku. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, hari ini menjadi rally Natal pertama dan ini akan berturut-turut minggu depan. Lalu minggu lagi jadi 10, 17, 24. Itu merupakan satu seri, saudara bisa dapat flyer atau brosurnya. Lalu bagikan kepada yang lain. Iya, tidak sederhana bagi saya tiap kali untuk memikirkan satu set khotbah, karena itu menjadi persiapan yang ekstra. Tetapi dari tahun ini kita akan mulai ada 3 kali khotbah berturut-turut, lalu akan berakhir dengan Natal pada tanggal 25 Desember. Tahun depan kita akan 7 perkataan salib, kita khotbahkan 7 minggu berturut-turut dan akan berakhir di Jumat Agung. Lalu ada kebaktian Paskah. Nah, saya berharap ini bisa menjadi sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Bagaimana menemukan satu paket, satu konsep yang utuh memahami kebenaran itu. Oke, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami. Pada waktu saya sebut namanya, saya minta dengan hormat untuk berdiri dan saudara-saudari terdekat bisa memberikan ucapan selamat. Selamat datang kepada Ibu Sofianti. Bisa berdiri Ibu Sofianti? Tuhan memberkati. Oke, ada di sebelah kanan saya. Lalu Bapak dan Ibu Alexandra Rambia, silakan berdiri. Bapak Ibu ada di sebelah kiri saya. Saudara kiri kanan depan belakang ucapkan selamat ya. Kemudian ada Bapak Bapak Rudi sama Bapak sama ya, dan Ibunya. Kemudian ada Bapak Sunjas dan Ibu, bisa berdiri. Selamat datang. Kiri kanan depan belakang. Ya. Oke, kemudian ada Ibu Lili Salurapa. Ibu Lili, di sebelah kanan saya juga. Jadi gantian nyalamin ya Pak Sunjas ya. Sekarang ini yang salamin. Tadi disalamin. Oke, kemudian ada Bapak Rinoidi. Bapak Rinoidi bisa berdiri. Ada di sebelah ya. Kemudian ada Saudara Loli. Saya agak ragu, Komar apa Korum? Komer. Oke, silakan berdiri. Oke, di belakang ya. Oke, selamat datang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Saya ingin sampaikan di gereja ini ibadah adalah merupakan modul lengkap. Minggu pertama sampai minggu ketiga itu eksposisi. Kita sudah menyelesaikan beberapa waktu yang lalu. Kita Lukas, lalu berpindah ke Roma. Amos waktu itu ya. Roma, habis Roma kemudian baru Amos, baru Wahyu ya. Jadi sudah masuk kitab yang keempat begitu. Sehingga kalau saudara ambil bagian ikut dan belajar terus menerus, sebetulnya kalau saudara baik-baik setiap beribadah kira-kira 7 tahun, sebetulnya saudara sudah belajar Alkitab semua. Ya. Jadi kalau kita eksposisi satu perikop begitu dibahas betul-betul. Jadi banyak sekali yang saudara bisa belajar. Tiap minggu keempat kita ambil menjadi seminar, yaitu khotbah yang diangkat secara kontekstual. Apa kebutuhan zaman? Setahun ini kita sudah berbicara tentang gereja. Tahun depan kita berbicara tentang pelayanan. Terus saya akan mengungkap dan membahas habis-habisan misalnya mengenai persembahan yang tiap hari kita bicarakan. Tapi menurut saya terlalu banyak kesalahan konsep dan pemanfaatan yang salah terhadap persembahan. Kita akan bicara puji-pujian. Apa sebetulnya puji-pujian? Semua digali secara teologis. Ya, apa itu doa yang kita lakukan tiap hari ini? Ya, saya agak ragu kalau kita menemukan kesejatian. Karena sejatinya, kalau kita menemukan kesejatian makna di dalam ibadah yang kita lakukan, maka pasti pelayanan kita akan luar biasa sekali. Dan akan diberkati Tuhan limpah sekali. Nah, ini penting menjadi pergumulan-pergumulan yang perlu untuk kita kerjakan bersama-sama. Baik saudara kekasih, untuk mengawali rally Natal pada hari ini, maka kita akan membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 3 ayat 22 sampai 24. Saudara memberi pembatas Alkitab. Kita akan memikirkan tema tertutupnya jalan yang terbuka. Oke. Saudara beri, lalu Roma 3 ayat 10 dan 11. Dua bagian ini akan kita baca bersama-sama. Kejadian pasal 3 22 sampai 24. Lalu Roma pasal 3 10 sampai 11. Baik, kalau saudara sudah ketemu, kita akan membacanya. Kita mulai dari Kejadian pasal 3 22 sampai 24. Saya baca 22, saudara baca 23, lalu 24 kita baca sama-sama. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat.
Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. 4 sama-sama. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kita buka Roma. Oke, Roma pasal 3. Kita akan membaca secara sama-sama 10 dan 11. 1, 2, iya. Seperti yang tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saudaraku yang kekasih, dua bagian ini menjadi penting, menjadi pikiran kita pada kesempatan pagi ini untuk belajar menemukan kesejatian. Apa sebetulnya yang dibicarakan pada waktu kita Natal? Saya kira prasoposisi banyak orang Kristen tentang Natal itu tidak terlalu jelas, sehingga mereka mempunyai anggapan-anggapan atau pra-anggapan yang salah, mengakibatkan penghayatan terhadap Natal semakin hari semakin bergeser, malah semakin jauh dari Natal itu sendiri. Saya kira kita Natal akan disibukkan dengan budget yang besar, kita akan disibukkan dengan perayaan-perayaan yang kita pikirkan, karena acara kita adalah celebration happy birthday. Kita kacau sebetulnya. Iya. Nah, Natal bukan itu sebetulnya, tetapi kita sudah terikat di situ dan tidak bisa lepas dari situ. Ini tragedi. Nah, oleh karena itu, saudara, mari kita mulai melihat dulu awal sehingga konsep Natal itu muncul dari surga sana. Awal sehingga segala sesuatu itu berjalan. Maka kita melihat bagaimana digambarkan sebetulnya terbukanya hubungan manusia dan Allah ketika Allah menciptakan manusia. Diciptakannya manusia sama dan serupa dengan dia. Sehingga pada waktu itu ada satu gambaran yang luar biasa. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia. Sampai-sampai Mazmur 8, sang pemazmur berteriak, siapakah manusia sehingga kau menciptakannya hampir seperti kau. Artinya hampir menyamai, seperti, bedanya cuma satu. Seluruh kualiti ada pada diri manusia. Tuhan pencipta, manusia pencipta. Ya, Tuhan itu sempurna, manusia sempurna. Tuhan itu mampu melakukan apa saja, manusia mampu melakukan apa saja. Hanya beda teritori. Satu di dalam kekekalan sebagai Allah sang pencipta, satu penerima hak dari sang pencipta. Tetapi seluruh yang Allah bisa, manusia bisa. Allah mencipta dari tidak ada jadi ada, tetapi manusia juga pencipta. Hanya saja dari satu ada menjadi ada yang berbeda. Oleh karena itu, keunggulan diri manakah manusia dicipta serupa dan segambar dengan Allah menunjukkan betapa dekatnya manusia dan Allah karena segambar dan serupa. Betapa terbukanya hubungan manusia dengan Allah karena segambar dan serupa. Sehingga segambar dan serupa menjadi sebuah lukisan besar di dalam hakikat manusia yang hebat ini. Nah, saudara-saudaraku, ini harusnya menjadi pemikiran yang serius yang perlu kita pikirkan secara utuh. Saya berani bertaruh, ada banyak gereja kurang membicarakan bagian ini, sehingga kita tahu kita dicipta segambar dan serupa dengan Allah, tetapi tidak tahu apa maksudnya. Maka segambar dan serupa dengan Allah, karena segambar dan serupa very close, dekat sekali. Karena segambar dan serupa terbuka sekali. Karena segambar dan serupa, wow, engkau akan mengenal Allah kalau engkau mengenal dirimu. Itu kalimat dari Calvin yang sangat penting. Augustinus mengatakan, di dalam hidupku hanya dua hal yang ingin ku ketahui, Tuhanku dan jiwaku. Maka Calvin berkata, di dalam hidup hanya dua ilmu yang paling penting, mengenal Allah dan mengenal manusia. Maka selesailah semua. Dan Amsal memberikan konklusi dari takut akan Tuhan. Itulah awal dari pengetahuan, pengenalan akan Tuhan dan manusia. Jadi saudara yang kekasih, pada waktu kita melihat seluruh kerangka pikir ini menjadi sesuatu pemikiran yang sangat jenius dari Alkitab. Sehingga manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah, terbuka. Manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah, begitu dekat. Manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah, menyatu. Ini menjadi hal yang kedua, terbukanya hubungan manusia dengan Allah karena manusia juga dicipta lebih unggul dari seluruh ciptaan yang lain.
fokuskan kepada manusia. Itu sebab kenapa manusia diciptakan hari ke-6. Manusia tidak pernah diciptakan untuk alam semesta, tetapi alam semesta untuk manusia. Manusia tidak dicipta hari pertama, tetapi hari ke-6 setelah segala sesuatu ada, baru manusia datang. Ini untukmu. Tetapi kau harus mulai, bukan mengelolanya. Diam sejenak. Maka begitu hari ke-6 manusia cipta, langsung hari ke-7, hari perhentian. Sujud dulu pada Tuhanmu, hormat dulu pada Tuhanmu, bersyukur pada Tuhanmu, baru kau jalankan tugas yang Tuhan berikan padamu. Bagi saya itu sangat menarik, sehingga terminologi hari yang dibuat bukan sembarang. Itu sebab hanya kegagalan akan mewarnai seluruh kehidupan jikalau tidak dimulai dengan persekutuan yang kental, persekutuan yang benar, yang utuh dengan Tuhan kita. Maka hari ini, karena kita sudah pernah gagal, ibadah selalu mengevaluasi waktu yang lampau. Itu sebab ada 2 pengakuan dosa dan berjanji apa yang akan dilakukan ke depan, maka ada petunjuk hidup baru. Tidak ada satu liturgi asal-asalan. Nah, itu sebab gereja banyak kehilangan arah, sampai kebaktian pun tidak lagi punya arah. Ini hati-hati. Kebaktian bukan tentang kamu senang apa tidak senang. Kebaktian bagaimana Tuhan senang. Kebaktian bukan tentang apa yang kamu mau. Kebaktian bagaimana kamu belajar menaklukkan seluruh keinginan kepada kehendak Tuhan yang luar biasa. Supaya kita belajar bergumul mengerti untuk menggapai apa yang dikehendaki. Nah, sebagai ciptaan yang unggul dari semua ciptaan, segala sesuatu diberikan kepada manusia, maka kita bisa melihat bagaimana terbukanya lagi sekali lagi hubungan manusia dengan Allah, sehingga seluruh ciptaan terkonsentrasi pada manusia, dan manusia yang berhak untuk bertemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Saudara-saudara, anak sekolah minggu menyanyi ya, burung berkicaulah senang, semuanya datang kepada Tuhan, memuji dan seterusnya. Lalu mau menggambarkan burung saja memuji Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya saudara-saudara, burung itu memuji Tuhan apa tidak? Halo, kencang sedikit. Burung memuji Tuhan apa tidak? Halo, burung memuji Tuhan apa tidak? Salah. Saya kira Anda bukan anak sekolah minggu lagi, kan? Tetapi personifikasinya yes. Burung tidak pernah bisa memuji Tuhan, tetapi keberadaan burung membuat Tuhan dipuji. Awas. Bagus sekali suara burung. Siapa yang mencipta? God. Itu sebab saya dan burung beda. Saya memuji Tuhan dengan kesadaran yang tinggi. Saya lakukan karena harus saya lakukan. Burung nyanyi, entah di neraka, entah di surga, pasti nyanyiannya sama. Dia tak peduli lingkungan sekitarnya apa, karena dia tidak punya kesadaran. Keunggulan manusia dari ciptaan lain membuat manusia memuliakan Tuhan dengan kesadaran tinggi. Saya ada, mimbar ada, tapi mimbar ada, dia tidak tahu kalau dia ada. Saya ada, saya tahu kalau saya ada. Nah, maka waktu saya memuji Tuhan, saya tahu saya memuji Tuhan. Burung sepertinya memuji Tuhan, tetapi dia tidak tahu dia memuji Tuhan. Dia hanya bernyanyi dari apa yang ada pada dirinya, tetapi itu membuat orang mengagumi sang penciptanya. Itu namanya tidak langsung, tetapi bukan langsung. Nah, ini pendekatan sebetulnya yang juga pernah dilakukan oleh Thomas Aquinas di dalam natural teologi untuk mengatakan Allah yang ada. Lihat sebuah keteraturan, lihat alam semesta. Tetapi itu bisa menolong memberikan gambaran, tetapi tidak final. Karena semua agama pun akan mengklaim itu yang bikin Allah mereka. Maka tidak ada konklusi selesai. Lalu Allah siapa yang menciptakan langit? Orang Hindu akan bilang itu Brahma yang bikin. Kita yang bilang Tuhan Ahad. Sebelah lagi bilang ini, sebelah lagi bilang itu. Sementara dalam Shinto mengatakan ya bahwa dewa itu berkencang, lalu spermanya jatuh ke bumi, jadilah Hokkaido, lalu berkembang, jadilah Jepang. Jadi dari spermanya sang dewa. Itu kisah-kisah macam-macam. Maka semua orang akan mengklaim, tetapi kebenaran Alkitab menjadi sangat menarik pada waktu menunjukkan prinsip-prinsip yang ketat. Maka manusia sadar sesadar-sadarnya memuliakan Tuhan. Burung tidak langsung, tapi keberadaan burung mengagungkan Tuhan. Sama seperti alam semesta. Kok bisa ya? Kok ada matahari ya? Kok begini, kok begini? Berapa jumlah matahari, jumlah bintang? Halo? Hah? Menurut para sains 10 pangkat 24. Berapa jumlah pasir di laut? Tak
Karena itu toh, saintik bilang 10 pangkat 24. Itu sains ya. Tidak tahu mereka cara ngitungnya bagaimana. Pasti ada hitungan-hitungan mereka bikin. Seperti mereka mengukur jarak bumi ke bulan berapa tahun cahaya, jarak bumi ke matahari berapa tahun cahaya, jarak bumi ke bintang berapa tahun cahaya. Itu paling jauh ya, sekian tahun cahaya sudah sekian juta kilometer. Jadi kalau tahun cahaya jauh dia sudah mati. Kan begitu. Terlalu amat sangat besar alam semesta. Tetapi yang menarik, coba lihat bagaimana kebenaran-kebenaran itu muncul. Bukankah Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan memberikan engkau keturunan seperti bintang di langit, pasir di laut, dan jumlahnya pas. Andai kata saja ditemukan bintang di langit 100, pasir di laut 1000, pasti kita akan tanya, ini yang mana yang benar Tuhan? Bintang apa? Pasir, karena jumlahnya tidak tahu. Entah kenapa saintik itu iseng menghitung, dan tanpa sadar mereka mengaminkan Alkitab. Tapi mereka tidak percaya pada Tuhan. Ini menarik ya? Maka seperti burung tadi menyanyi, tapi tidak sadar apa yang dia lakukan. Manusia menyanyi, dia sadar apa yang dilakukan. Para saintik menjelajah alam, menemukan prinsip-prinsip kebenaran. Tanpa sadar, mereka membuktikan Alkitab. Tapi tidak sama dengan mereka percaya pada Alkitab. Ada semacam kebetulan dalam tanda petik. Tetapi menjadi menarik kalau kita pikirkan saudaraku, betapa ajaibnya Tuhan menciptakan karya di tengah pergumulan zaman, di tengah pergumulan oleh manusia. Maka yang ketiga, terbukanya hubungan manusia dengan Allah karena dicipta dalam hubungan yang begitu dekat, begitu intim, begitu luar biasanya. Siapakah manusia sehingga engkau menciptakan seperti Allah? Karena sang pemazmur berpikir, apa sih kita ini? Mestinya kita tidak usah dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan. Engkau boleh jelajah seluruh agama, hanya kekristenan yang bicara final, jelas, betul-betul tuntas siapa manusia. Dicipta segambar dan serupa dengan Allah, hanya dia. Hebat. Karena itu sebetulnya tidak heran kalau dengan perspektif perjanjian lama, kemudian Yesus mengajarkan dua Bapa kami. So very dekat sekali, intim sekali. Dari dulu juga begitu. Hanya dosa membuat kita. Maka dikembalikan sebetulnya kita kepada semangat yang sejati. Tetapi saudara kekasih, apa yang terjadi? Hubungan yang begitu terbuka, potensi yang begitu luar biasa pada diri manusia dirusak oleh manusia itu, sehingga tertutuplah jalan. Dan sayangnya kita berada di luar pintu. Alkitab menceritakan kepada kita bagaimana dikatakan manusia sudah memberontak. Lalu Tuhan mengatakan manusia sudah hampir seperti kita. Awas jangan dimakan pohon kehidupan. Dia tahu baik dan jahat, nanti dia tidak akan mati-mati. Ini sebetulnya memberikan pengertian yang penting pada kita. Kalau buah kehidupan itu diizinkan makan, tapi itu kecelakaan dan bukan keuntungan. Karena kita akan jadi setan yang tidak ada pengampunan. Setan tidak mati-mati, dia tetap kekal selama-lamanya. Tapi setan tidak mempunyai kesempatan pengampunan. Jadi kalau dia menutup pintu, harap dimengerti. Itu cinta kasih, kebaikan yang luar biasa. Karena sebetulnya saat yang bersamaan dia menciptakan opportunity, kemungkinan kita kembali. Karena kalau tidak, dia musnahkan saja, selesai. Apa yang suruh keluar, tutup lagi saja. Musnahkan saja, beres. Sehingga bagi saya kalau dipikir-pikir, kenapa ya disuruh keluar lalu suruh tutup pintu? Manusia tidak boleh di situ lagi, diusir, pergi keluar karena kesalahan sendiri. Persis seperti kisah anak yang hilang, si bungsu yang pergi karena kebebalan, tapi pulang bapak menanti. Selalu ada opportunity. Maka kalau dilihat spirit PL, spiritnya PD, tidak lari. Semua tentang kasih. Pantas Yesus menyimpulkan hukum Taurat dengan kata apa? Semua hukum Taurat kita para nabi tersimpul hanya pada dua kata: kasih kepada Allah dan sesama. Kok bisa ya? Di mana ada kasih? Di sini mata ganti mata apa? Awas. Mata ganti mata bukan kekejaman Allah, tapi kebodohan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Mata ganti mata bukan kekejaman Allah, tapi kebodohan
maka itu mau menceritakan pada manusia betapa bodohnya engkau berdosa. Akibatnya mata ganti mata. Itu konsekuensi. Ya, nanti kita akan memikirkan ini bagaimana dia memberikan. Kita kembali dulu kepada konsentrasi. Mengapa tertutup jalan hubungan manusia dengan Allah? Yang pertama susah. Cita-cita yang salah dari manusia yang Tuhan tidak pernah suruh, Tuhan tidak pernah atur. Maka jangan pernah pikirkan apa yang Tuhan tidak ajarkan. Jangan pernah lakukan apa yang Tuhan tidak pernah perintahkan. Tuhan suruh manusia berkuasalah atas bumi ini. Baik darat, laut, udara, di bawah kendalimu. Atur semuanya. Manusia disuruh itu. Tetapi waktu manusia disuruh menjadi pengelola, penguasa alam semesta, tidak puas mau melintasi alam. Setan datang memberikan tawaran, job yang baru, cita-cita yang baru, sesuatu yang tampaknya baru luar biasa. Memang baru sekali, karena Tuhan tidak pernah ajar sih. Kalau kau makan buah itu, Tuhan tahu, engkau akan jadi sama dengan dia. Dia tidak mau ada kompetitor. Dia tidak mau ada yang sama seperti dia. Itu sebab kau tidak boleh makan. Sebetulnya mau dianalisa apapun, ini kan kebodohan yang paling bodoh. Masa Tuhan cipta saya, lalu Tuhan takut saya makan buah, nanti saya jadi seperti dia. Berarti kalau itu betul, ada lagi penciptanya Tuhan. Kan begitu kan? Karena Tuhan jadi Tuhan karena makan sesuatu kan begitu. Nggak ada logikanya. Tetapi maafkan saya sekali lagi, dosa selalu membuat kita bodoh. Kita ribut suami istri, mau hitung-hitung logikanya tak ketemu. Tapi akan kita ribut. Masa sih kita kawin untuk ribut? Lucu juga kan? Uang belanja dikasih tiap bulan tapi berkelahi juga. Ngapain? Capek sekali kita ini. Sebetulnya kan terlalu banyak keanehan-keanehan dalam hidup. Yes. Tapi kita berputar. Sudah tahu-tahu. Masa dijelaskan sudah tahu? Pasti tahu. Tapi kok masih ke situ lagi, ke situ lagi, ke situ lagi? Kenapa ini? Dosa itu terlalu jahat. Itu kemudian yang harus kita hadapi. Bagaimana tertutupnya jalan manusia dan Tuhan, sehingga terang di sebelah sini ditutup, sehingga di sebelah sana tidak. Jadi manusia punya cita-cita yang salah. Apa cita-citanya? Mau sama dengan Allah. Tuhan tidak pernah suruh. Sudah dikasih kekuasaan menguasai bumi dan segala-galanya. Ya kok mau melompat ke tempat yang tidak boleh. Maka dalam cita-cita manusia ingin jadi sama dengan Allah, terjadilah kengerian, terjadilah kehancuran, terjadilah sesuatu yang sangat menakutkan. Itu sebab saudaraku, Natal sangat berbeda dengan semangat Taman Eden. Natal amat sangat luar biasa, lain sekali. Natal Allah jadi manusia. Taman Eden manusia mau jadi Allah. Cita-cita kita ini ngawur tak karu-karu. Itu sebab memahami Natal susah luar biasa. Karena itu bukan jiwa kita. Jiwa kita kan mau naik ke atas, kecil mau jadi besar, biasa-biasa mau jadi hebat. Tapi Tuhan lain. Hebat mau jadi biasa-biasa, besar mau jadi kecil. Tak masuk akal kita. Maka sejatinya kita tidak suka Natal. Sejatinya kita tidak bisa menghayati Natal. Sejatinya kita jauh dari Natal. Kadang-kadang saya frustasi juga dalam bulan, stres juga. Apalagi kalau semua saya pikir sudah mesti beres, nggak beres. Tapi pada waktu seperti itu baru saya mikir, aduh itu kan susah banget. Lalu saya pikir-pikir, baru begitu susah. Kayak apa ya Tuhan? Kita berontak ya kalau sesuatu yang kita mau nggak jalan seperti yang kita mau. Apalagi kalau kita sudah berkorban habis-habisan. Rasanya jengkel. Tetapi mau hitung apa sih kita? Karena itu engkau hanya pernah merayakan hari Natal kalau engkau pernah besar menjadi kecil. Engkau hanya pernah merayakan Natal kalau engkau pernah berhak tapi melepas hak. Engkau hanya pernah merayakan Natal kalau engkau seperti dia, atas turun ke bawah. Selama tidak, maka sebetulnya seumurmu kita belum pernah merayakan Natal. Karena celebrationnya Natal adalah Allah jadi manusia. Pada cita-cita kita manusia jadi Allah. Itu sebab ketika manusia mau jadi Allah, tertutup jalannya. Tidak ada lagi, tidak bisa lagi. Maka jalan itu sudah tertutup, saudara yang kekasih. Maka kita melihat bagaimana pemberontakan manusia menjadi titik kehancuran yang paling parah, yang paling parah, yang paling parah, separah-parahnya. Manusia tidak bisa percaya kepada Allah. Allah sudah bilang jangan makan, tapi manusia
manusia percaya pada setan. Makan. Heran sekali. Padahal manusia tidak dicipta oleh setan. Allah yang mencipta manusia. Bagaimana manusia bisa seperti itu? Awas. Jangan pernah salah berpikir lalu mengatakan, iya Allah menciptakan manusia kurang hebat, kurang sempurna. Itu sebab dia tergoda sama setan. No. Karena sebetulnya godaan itu gampang dibereskan. Cukup untuk mengatakan tidak, maka setan pergi. Hawa meraba-raba bermain-main dengan kata. Tuhan bukan bilang makan saja kami raba aja mati. Tidak ada pernah diomong. Dia sudah menafsir tak karu-karuan. Dan Adam harus bertanggung jawab penuh atas hal itu. Karena dia mendiamkan itu terjadi dan menyetujuinya. Maka kelihatan pada waktu Tuhan datang dan marah, Adam bilang, bukan aku, tapi perempuan yang kau berikan. Maka saling mengorbankan pun telah terjadi. Kayak gitu. Jadi bukan saja tertutup dan hancurnya hubungan manusia dan Allah, manusia dan manusia, manusia dan alam, kacau semuanya. Nah oleh karena itu saudara yang kasih, tempat yang begitu indah, penciptaan yang begitu luar biasa, kekekalan yang jadi milik manusia, hancur. Begitu terbukanya hubungan Allah dan manusia, begitu dekatnya, begitu indahnya, hancur, tertutup. Sehingga simbol manusia diusir dari Taman Eden sama dengan manusia diusir dari hadapan Allah. Karena Allah suci, tidak mungkin di hadapannya yang najis dan dosa. Pergi. Lalu sesudah pergi langsung ditutup dengan kerup dan pedang yang bernyala-nyala. Kerup itu para malaikat-malaikat Tuhan, kerubim. Maka dia menjaga di sana, menjadi simbol manusia tidak boleh masuk. Pedang yang bernyala-nyala hanya menunjukkan kematian bagi yang coba melewatinya. Itu sebab tidak ada yang pernah bisa kembali pada Allah. Roma menceritakannya. Roma bilang tidak ada satu orang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada satu orang pun yang mencari Allah. Agama hanyalah pusat kekacauan. Karena agama sama dengan Babel. Babel dalam akar bahasa Ibrani sama dengan kekacauan. Padahal konsep agama tidak kacau, tapi realitanya kacau. Bisa tragedi. Karena saya mengasuh konsultasi teologi di Reformata, nah saya selalu orang yang mau jawab satu pertanyaan utuh gitu. Sebetulnya mau jawab saja mah gampang buat saya. Tapi karena mau utuh, mesti baca sana baca, bolak-balik buka. Tapi makin hari saya makin limpah ya. Gara-gara menjawab itu mau tak mau, apa yang belum tersentuh sama saya masih tersentuh semua. Sekian buku saya mesti bolak-balik, konkordansi taruh situ, susun lagi, kepluk, capek, yes, tapi berkatnya besar. Karena saya dapat pemahaman. Menarik sekali. Oleh karena itu agama menjadi hal yang memalukan. Tidak ada yang cari Tuhan. Jadi agama adalah usaha kembali kepada Tuhan. Ya kan? Mau buka jalan, mau sampai ke langit. Simbolnya dibangunlah menara Babel. Ayo supaya kita menggapai langit. Kalau cuma bangun menara ya tidak mungkin Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah? Karena kepengahan manusia berpikir bisa kembali membuka jalan yang tertutup itu loh. Tuhan murka, dihalaunya manusia. Tapi bukan dengan pedang, cukup dengan bahasa yang justru ada di mulut manusia, yang dikendalikan manusia. Ternyata dia pun tidak berdaya. Bahasa membuat manusia terpecah. Karena kemudian lain-lain. Saya pikir Tuhan human sekali. Bahasa itu kan punya kita atau di mulut kita kan. Itu pun tidak bisa kita kendali. Mau Tuhan lagi dikendali. Itu aja tidak bisa diatur sampai muncul kekacauan dalam bahasa. Mau Tuhan lagi diatur. Sehingga saudara-saudara bisa melihat kekristenan menelanjangi agama. Apakah betul? Lihatlah seluruh dunia, bacalah sejarah agama. Agama hanya meninggalkan kekacauan. Sampai-sampai dalam sosiologi agama itu dianggap pertama bersifat eksklusif, hanya untuk diri. Yang kedua intimidatif, menakut-nakuti. Kalau kayak gini, kalau kayak gini, kalau kayak gini, kalau gini, supaya si pemimpin mengontrol dengan intimidasi tadi. Yang ketiga, agama selalu
Lihat seluruh dunia. Kalau perang antar bangsa, damainya cepat. Tapi kalau sudah perang agama, susah sekali. Entah sudah sejak berapa tahun, tapi Sunni sama Syiah sampai sekarang ya ribut terus. Dari abad 17 sampai sekarang Protestan Katolik susah banget aku nih. Masa habis 4 abad? Perang dunia sudah selesai. Masalah di Uni Soviet sudah selesai. Judul baru sudah dibuka. Kok agamanya bola balik itu lagi dan itu lagi. Yes. Karena dia tidak melihat ke dalam. Sudah ditutup. Dia hanya dalam kegelapan dan coba menerjemahkan zaman. Ya jelas salah. Ya. Nah jadi saudara yang kekasih, tertutupnya hubungan manusia dan Allah karena cita-cita yang salah. Manusia ingin jadi Allah, sehingga bukan dapat apa-apa, tetapi malah kehancuran lah yang mereka dapatkan. Dan itulah menjadi malapetaka. Tertutupnya jalan yang terbuka, tidak ada jalan kembali. Kenapa Yesus bicara? Akulah, karena tidak ada jalan balik. You mau balik ke Tuhan? Aku jalannya. Kenapa? Engkau kan cari jalan, tak ketemu. Agama salah. Paulus bilang tidak ada yang cari kebenaran, tidak ada yang cari Allah, omong kosong. Yang ada Allah cari manusia. Yang ada Yesus yang datang dan menyelamatkan manusia. Maka dia berkata, aku jalannya. Nah kalau udah ngerti gini enak ya. Keplok sini, gini, kagum sendiri. Karena kalimat ini ribuan tahun kemudian, bukan besoknya, ribuan tahun kemudian. Kenapa konsistennya? Jujur saja beberapa tahun terakhir ini saya nikmati Alkitab itu, saya senang. Seperti kalau dulu kita ngisi TTS begitu ya. Saya senang sekali baca buku Agatha Christie. Saya suka beli, wah dia sudah baca, saya pakai baca. Waktu saya mulai bisa beli buku sudah kerja dikit, beli lagi. Karena saya senang sekali. Sampai halaman terakhir kita mesti menebak siapa si pemenang. Baru terakhir kita tahu. Wah, surprise banget. Ketika saya sudah bisa menikmati Alkitab seperti itu, wah, super banget. Wah, saya bersyukur banget. Indah sekali. Saya nggak pengen jalan. Banyak orang berdiskusi sama saya tentang gereja, diskusi tentang ini. Saya jelasin, kadang-kadang mereka susah nangkep. Kalau gitu nggak tahu apa nggak kelewat ekstrim gitu kan? Nah saya juga bisa ngerti karena tadi itu kayak pasal itu ya, beberapa bagian belum ditemukan, jadi belum tahu bentuknya apa. Tapi ketika kita temukan bentuknya, iya, ternyata ini. Itu sebab kebenaran amat sangat luar biasa ini. Kebenaran harus menjadi gairah kita, yang menyala-nyala dalam batin kita, yang menolong, menuntun, membimbing kita. Yesus, jalan kembali cuma itu tok. Nanti kita akan bicarakan kemudian. Tetapi ingat, jalan sudah tertutup, agama tidak bisa menerobosnya. Usaha penerobosan sudah dilakukan di Babel, hasilnya kekacauan. Pada waktu hari Pentakosta lalu kita sudah tahu Babel kacau karena bahasa. Hari Pentakosta justru bersatu karena bahasa. Hebat ya? Karena Babel usaha manusia, Pentakosta anak Allah. Ini kok kalau Allah yang percaya. Maka bahasa yang dibikinnya mengacaukan orang, bahasa yang sama dipakainya mempersatukan. Hebat. Jangan main-main dengan Tuhan. Ya kan? Maka di situ kita menemukan sebuah kerangka kebenaran yang luar biasa sekali. Itu sebab dalam bersikap mengikuti kebenaran, kita mesti orang yang konsisten, berani ambil prinsip apapun resikonya. Kebenaran harus ditegakkan. Tidak lagi waktu untuk berbahasa-basi. Kerja keras harus digarap betul-betul di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian saudara, bersihkan pengharapan bahwa jalan itu ditutup. Satu waktu terbuka ada. Karena memang sebelum itu ditutup, ada Kejadian 3:15 ya. Kejadian 3:15 bilang apa? Keturunan ular, keturunan perempuan yang akan terus menerus berkelahi. Keturunan ular akan meremukkan tumit
keturunan perempuan ini, tapi keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Maka itu menjadi pertarungan besar yang menggambarkan kepada kayu salib. Yesus tersalib, remuk tulang tumitnya, tapi dari salib Yesus meremukkan kepala ular. Tapi sebelum itu jalan ditutup. Engkau tidak bisa datang pada Dia. Jalan ditutup, manusia dipisahkan. Jalan ditutup, membuktikan kegagalan manusia. Usaha mencari, usaha mendekati, usaha agama, hanya kegagalan. Saya tahu kalau saya khotbah ini di luar pasti geger semua. Tapi saya coba berdialog dengan beberapa orang. Betapa kebenaran itu prinsipnya luar biasa. Ya. Pada satu tokoh kita yang cukup besar di Indonesia, kemarin saya cerita bagaimana dia berusaha memodifikasi kekristenan supaya bisa diterima agama lain. Dia pretelin malah Tritunggal, ya, supaya bisa ketemu dengan agama lain. Sukses loh dia. Yes, karena dia dipinta selama banyak sekali. Okay. Sukses dalam hubungan. Ya, kemarin saya ngomong sama Pak Hanan, wah hebat Pak dia bisa dekat. No. Yang hebat agama tetangga. Kok bisa merubah dia? Jangan bilang dia yang hebat bisa mendekati. Yang hebat orang itu kok bisa narik. Salah itu. Keramat ini betul ya. Yang hebat itu kok dia bisa tarik sampai orang ini rela memereteli yang penting. Karena begitu doktrin Tritunggal dipreteli, hancur kekristenan. Yesus tidak akan pernah sah menjadi juru selamat kecuali dia Tuhan. Karena kalau dia bukan Tuhan, apa haknya menebus? Apa kualitasnya menebus? Tidak ada. Karena kalau dia manusia biasa sama seperti kita, berarti dia pun adalah orang yang berdosa, yang juga membutuhkan juru selamat. Tapi susah Pak kalau nggak dipreteli. Lah, sejak kapan iman itu mudah? Iman itu melewati pikiran, logika. Nggak pernah bisa dikurung logika. Pasti iman itu susah. Yes. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan konsistensi Alkitab menarik. Tutup benar. Ada yang bisa buka? Nggak ada. Langsung Kejadian pasal 6 cerita. Terus kegagalan, kehancuran, terus itu nanti. Sampai klimaksnya orang Israel dibuang di Mesir, teriak-teriak. Nah, itu episode pertama. Ada masih tak kapok, dibuang lagi sesudah kerajaan pecah dua. Satu dibuang hancur oleh Asyur, kerajaan utara, selatan hancur oleh Babilonia pada waktu itu. Tapi ternyata kehancuran Bapak Belut tidak pernah cukup menyelesaikan. Sampai Yesus mengatakan, aku jalan. Kenapa perlu PL? Supaya saudara dan saya tahu jalan sudah tertutup. Kenapa perlu PR? Supaya saudara dan tahu kita ini orang hilang. Kenapa perlu PR? Supaya saudara dan tahu saya ini tahu kalau kita ini manusia berdosa yang mestinya mati. Kenapa ada PR? Supaya saudara dan saya tahu tidak mungkin kita pergi ke surga. Untung ada PR sehingga jelas. Karena itu saya agak sedih dengan gereja masa kini yang hanya ribut dengan semangat PB. Kita sudah ditembus kita, jadi kita anak raja, kita bisa gini, kita bisa gini. Sangat murahan sekali gitu. Picisan sekali. Itu sebab orang bisa rentan hadapi persoalan gelembung, prak, hancur. Angin sedikit bertiup, wah sudah sepertinya Tuhan tidak ada. Dikit masalah lari sama Tuhan, teriaknya cuma satu, lolos dari masalah. Lalu Tuhan berubah menjadi sinterklas dan dukun sekaligus, yang suka ngasih duit dan bisa menyembuhkan. Just take. Kita tidak pernah lihat Yesus yang berkorban. Yesus yang menuntut, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Oleh karena itu biarlah tertutup jalan ini mengingatkan kita, merimain kita, ingat. Habis sudah riwayat manusia, selesai. Di luar itu sudah tidak ada hidup lagi. Itu sebab gambarannya adalah pertarungan, gambarnya adalah kengerian, gambarannya adalah kehancuran. Dengan keringatmu engkau akan mencari rezekimu, tapi itu pun tidak lolos sebab duri akan menghalangimu. Jadi alam melawan kita. Sekarang sudah terjadi. Kita tebang hutan untuk kita hidup, terjadi banjir karena erosi.
tambang, terjadi kekacauan pada sistem bumi. Gempa terjadi, turun permukaan laut. Apa yang kita kerjakan yang tidak merusak bumi? Mau tidak mau, kita menjadi bagian perusak. Mau tidak mau karena sistem yang ada, kita menjadi bagian kekacauan. Coba pikirkan baik-baik. Hah? Orang coba bikin aman dunia. Mau aman apa? Tak bisa juga. Ya, ketika tsunami menghantam badai apa? Menghantam Katrina, menghantam Teluk Meksiko. Wah, gitu ya. Amerika sudah hitung, sudah tahu sudah akan datang, udah disiapin sudah. Tapi akhirnya pemerintah pusat harus dicaci maki sama rakyat karena dianggap terlambat. Menurut saya sebenarnya bukan terlambat, tapi unpredictable. Lebih dari yang bisa dibayangkan. Maaf, siapa yang bisa tahan air? Seberapa hebat mesin tank? Hah? Seberapa hebat perang bintang yang dicanangkan oleh Reagan, yang sebetulnya adalah perang diplomasi, perang syarat ini? Seberapa hebatnya? Tetap saja tidak bisa membereskan semuanya. Jalan tertutup. Nah, saya ingin ingatkan bagaimana situasi itu dalam gambaran untuk mengurusi ini. Perhatikan bagaimana dikatakan manusia pertama bernama Adam hidup dalam dosa. Umurnya berapa sih Adam? 1000 tahun. Kita bulat saja 1000 tahun. Oke. Lalu Adam yang tadinya mestinya kekal, karena sudah diusir, putus hubungannya dengan Tuhan, dapat jatah 1000. Turun. Tiba generasi Nuh. Berapa umur Nuh? Zaman Nuh berapa? Bukan umur Nuh. Zaman Nuh manusia tinggal berumur 120 saja. Oke, 102. Sampai turun ke bawah. Nah, Musa 120. Tapi Musa bilang sejak itu manusia berumur berapa? 70 saja. Nah, sekarang mari kita hitung. Ini Alkitab. Saya ajak saudara itu matematik. Maka saya bilang enak sekali baca Alkitab. Waktu saya menunjukkan gradasi, kenapa lalu orang berdoa, ya Tuhan jangan ada lagi gempa bumi. Salah. Mana bisa gak ada gempa bumi? Logikamu kemana? Orang kita sudah kasih tahu. Tuhan beri umur panjang. Salah. Umur panjang apa yang kau minta lagi? Jatah kita cuma 70, lebih dari itu pada sengsara. Bodoh sekali kamu. 100 gak minta mati. Ya betul toh? Salah apa ini? Jadi gak boleh minta umur panjang, Pak. Bukan tidak boleh. Tuhan berapa umur kau kasih padaku, terserah kau. Tapi ajarnya aku memakainya baik-baik. Gitu loh doanya. Bukan umur panjang, Tuhan. Ngapain lagi? Saya gak mau doa orang umur panjang. Nanti kepanjangan saya yang salah. Hidup 70 saja sudah susah kita. Mau 200 mau apa gitu. Maka 1000, 120, 70. Jadi kualitas hidup manusia sejak Adam sampai ke generasi Musa, anggap ke generasi kita, sisa berapa persen? Kualitasnya sisa berapa? 7%. Tok! Rendah sekali. Jadi tak heran kalau bumi kita ambil paralel hitungnya merosot 7%. Ya wajar kalau gempa makin hebatnya. Wajar kalau meledak sana meledak sini. Wajar dibor lumpur keluar ini apa segala macam. Wajar loh. Tinggal tunggu saja. Ya. Tenaga listrik kita nanti, energi kita, semua akan lari ke nuklir. Tapi nuklir, jangan lupa, limbah udaranya makin susah diatur. Maka wajar kalau nanti kemudian terjadi kekacauan kekisruhan yang sangat mengerikan. Lalu lintas barang plutonium di bawah, bocor dikit aja, sudah risikonya nggak apa itu. Maka wajar kalau semua hancur di luar pintu yang tertutup itu. Hancur semua. Jadi manusia makin hari makin unggul? Enggak. Manusia makin hari justru makin turun. Menemukan obat umur panjang, menemukan obat yang hebat, lebih dari 100 sudah masalah. Bayangkan, mau bagaimana sama dengan Adam? Jadi turun, yes. Enggak ketemu lagi orang seunggul Beethoven misalnya. Orang-orang seperti Johann Sebastian Bach yang hebat, yang luar biasa, yang punya semangat yang luar biasa. Sudah mau buta matanya, tidak bisa lihat lagi, terus tulis partitur. Istri bilang sudah bah, berhenti saja. Tapi Johann Sebastian Bach bilang, no. Mungkin aku tidak lihat, kau masih bisa lihat. Kau catat terus. Lahir lagu yang besar sekali. Orang sekarang langsung doa tumpang tangan dalam nama Yesus, melelahkan begitu.
Dia tidak ikut itu, tetapi dia mati, buta, yes, tapi tidak ada air dalam hidup. Semangat kita makin susah. Kita makin susah menemukan orang seperti Faridos. Dan buta sejak 4 tahun, tetapi melahirkan karya yang hebat. 8.000 lagu yang dia cipta, 6.000 dipopulerkan, dan banyak sekali mengisi lagu-lagu, nyanyian-nyanyian kita. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Itu lagu dia. Kalau yang nyanyi orang melek kaya sih saya ngerti, tapi kalau nyanyi orang buta, bagaimana kamu bilang? Hah? Bukan apa nyanyinya, tapi siapa yang menyanyikannya, apa pergumulannya, itu bagi saya hebat. Sudah bikin 6.000 lagu, masih nanya, sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kita belum ngasih apa-apa, udah ribut semua. Dia ngasih, sudah nanya lagi, sudahkah yang terbaik. Kadang-kadang saya kalau dengar lagu itu pikir, ingat orangnya, malu ya. Lagu sekarang sudah lain. Aku anak raja, engkau anak raja, minta apa saja dapat. Waduh, silakan. Mental kita rusak semua. Semua akhirnya serba soft, serba enak, serba gampang, serba enteng. Lupa jalan sudah tertutup, kita di luar sini. Lupa mahalnya membuka jalan ini. Apa kita nggak boleh senang, Pak? Oh, sudah pasti kita amat sangat luar biasa senang karena ditebus Kristus. Dan itu tidak ada waktu untuk memikirkan kesenangan diri kecuali menyenangkan Kristus. Lo betul dong? Karena dia sudah bikin kita amat sangat luar biasa senang. Kalau masih mau cari-cari senang untuk diri, berarti kau belum ngerti betapa kau amat sangat luar biasa senang. Itu saja logika saya. Jadi kalau kau layani Tuhan, cari yang supaya kamu senang, saya cuma bilang, berarti kamu belum ngerti senangnya yang kamu terima itu. Jalan ini dibuka. Jadi saudara kekasih, tertutup, parang, tidak ada harapan. Agama sudah membuktikan, yes, hasilnya kekacauan. Nabi-nabi diturunkan, yes, hasilnya pembunuhan. Sampai anaknya pun diturunkan, baru bisa menyelesaikan. Tapi itu pun harus juga dengan kematian. Ini kan jalan yang tertutup, yang tadinya terbuka sangat indah. Jadi sebetulnya kita tidak punya kompensasi apapun untuk merujuk, membuat hati Tuhan itu lunak supaya kasihan sama kita. Maafkan saya, tidak ada. Kan itu hati-hati kalau kau berpikir, ayo doa supaya hati Tuhan berubah. Gila itu. Kalau bisa kau ubah Tuhan, maka agama sukses. Nah, dan kalau Tuhan berubah, ku jabat tanganmu dan ku katakan, beda Tuhan kita. Tuhanku tidak berubah dulu, sekarang sampai sekarang. Tapi Pak Hizkia mau mati, doa bisa hidup lagi. Dari awal dia sudah siapkan. Hizkia saja baru tahu, termasuk tahu dulu, baru tahu belakang. Tapi Tuhan sudah tahu dari sebelum Hizkia berdoa. Maka Hizkia berubah. Jangan main-main sama Tuhan. Bukan Tuhan yang berubah. Kalau Tuhan berubah-ubah, kacau semua skenario. Maka jangan mimpi nanti mau doa, Tuhan kami berdoa supaya orang Indonesia ini semua jadi baik-baik banget. Nggak usah doa begitu. Itu doa yang tak ngerti Alkitab. Belum masuk bab. Ayat kita sudah bilang makin hari manusia makin jahat. Tapi doa Tuhan aku di Indonesia pakai untuk menolong sebanyak-banyaknya orang. Nah itu boleh. Ngerti ya? Jangan minta berubah. Tidak usah kau berteriak, Tuhan kiranya gempa berakhir, lumpuh Sidoarjo selesai. Biar kita masih butuh itu. Tidak ada, itu kurang doa kita semua. Lupa ini kan berat. Bagus berat. Belum seberat salib Yesus kok. Lebih betul dong. Lebih bagus kita banyak malapetaka, banyak masalah, supaya banyak berdoa. Ya. Tapi jangan cari masalah, itu dan lagi urusan. Jalan sudah tertutup. Berat, yes. Makin hancur, yes. Itu kalimat apa? Makin lama makin hancur, makin hancur, makin hancur, makin hancur. No hope, no. Justru hope-nya besar sekali. Nah itulah paradoks. Karena hope kita nanti adalah terbuka jalan masuk ke surga. Hope kita bukan bumi makin baik, karena bumi akan destroy, dihancurkan oleh Tuhan. Baru Tuhan ganti bumi yang baru. Alkitab hebat ya? Luar biasa. Saya baca pikiran Buddhis. Saya belum ahli Buddhis, saya belum ahli Hindu, tapi di rumah saya semua ada buku-buku. Pikir lihat.
pandita sama kiai ketimbang pendeta. Karena yang di TV kalau pendeta khotbah terganggu saya. Kristen murah sekali dibuat. Saya sedih. Kristen kalau begini buat apa? Sedih. Tapi dibanding itu juga, dibanding Islam, Hindu sama Buddha bagi saya lebih berbobot. Manusia yang banget, humanisnya kuat banget gitu ya. Betul. Hebat gitu. Karena filosofi pencarian kebenaran yang mendalam. Kalau Islam sama Kristen sudah mirip-mirip, serba penggampangan. Cerita-cerita. Itu sebab waktu saya selama bulan puasa, setelahnya ceritakan jam tertentu ya, kisah-kisah ajaib itu. Ada satu anak sendal jepit dia kasih karena pas lagi sholat, bapak ini hilang sendal, hanya kasih sendal jepitnya. Kenapa nak? Udah pakai aja pak. Kamu kan nggak pakai, nggak apa-apa. Sendal jepit itu jelek, ayo bapak itu pakai. Terus saya bapak itu panggil sama, sudah gini saja. Kamu pas sendal jepit, kamu tulus dah, tulus. Kamu kan nggak apa-apa, saya tulus mau kasih. Saya juga habis sekolah. Hanya bapak itu bilang, oke, saya bukan nggak punya uang. Sendal ini saya pakai karena kamu tulus. Tapi saya juga tulus kasih kamu. Lalu anak itu dikasih 100.000. Sendal bekas itu 1.000 perak pun alam. Allah Akbar. Akhirnya berilah sendalmu, dapat 100.000. Orang Kristen kan juga sama kan ya? Kasih 10%, dapat 1.000.000. Ya suka fotokopi sama. Ngerti maksud saya ya? Amati itu, lihat ke Kristen beda. Maka kita makin hari makin turun, makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Maka biarlah kita hati-hati. Pak, jadi maksud Bapak kita nggak boleh dapat berkat. Urusan dia itu. Lakukan yang dia mau, dia akan berkati kau. Tapi jangan kau bicarakan berkatnya. Bicarakan apa yang harus kau dan aku lakukan. Bisa ngerti? Loh Pak, gimana kalau sakit tidak sembuh-sembuh? Biarkan saja kan apa. Ini saya akan gambarkan sedikit ya, saya agak lari nih di jalan yang tertutup ini. Itu sebab orang teriak-teriak sama Tuhan jadi suka salah kata. Tuhan, sudah 3 tahun aku sakit, kau udah jawab-jawab. 1.000 protes. Pak, saya ke 3 tahun Pak, Tuhan tak tolong saya. Udah 3 tahun berdoa sampai keluarga saya berantakan, bla 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 bla. Lalu itu dia omong sama saya, maaf Bu, udah berapa tahun? 3 tahun. Ibu nggak rasa tolong Tuhan? Enggak. Saya bingung deh Ibu, kenapa? Nah Ibu masih bisa ngomong Tuhan sama saya. Udah 3 tahun loh. Ngerti maksud saya? Artinya waktu kamu masih bisa diskusi padaku tentang Tuhan tidak tolong, itu pun pertolongan Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak tolong, kau sudah tahu di mana, sudah kedukun kau balik. Ngerti maksud saya? Seringkali kita salah. Untuk protes saja pun kita perlu pertolongan. Kalau nggak sudah dibuang, gitu. Ya. Jadi jangan bilang banyak masalah. Saya banyak masalah, kok masih kuat? Tapi nggak kuat Pak, masih bisa tuh ngomong banyak masalah. Kalau sudah kuat, nggak kuat itu nggak bisa ngomong masalah pun nggak bisa. Mati sudah. Mana bisa ngomong masalah? Orang nggak kuat, masih bisa ngomong masalah, berarti masih kuat. Itu pun karunia Tuhan. Tapi kamu nggak lihat, makanya jadi beban. Coba kamu lihat, pasti nggak beban. Ingat loh, kita di area yang pintu sudah ditutup. Ingat itu, kita sudah ditutup ini. Dan ini kesalahan kita ini. Jangan salahkan Tuhan. Bapak moyang kita si Adam itu yang kurang ajar. Maka kita dibuang kemana? Ya, untung Adam itu bukan Adam Sirait. Adam Sirait mati dah. Tambah lagi beban satu marga pula lagi kan. Jadi saudara bisa lihat sudah tertutup ya. Itu sebab kekacauan di sini kekisruhan. Memahami pimpinan Tuhan, awas loh. Di sini tertutup deh. Nanti kalau di surga baru dah nggak ada masalah, nggak ada itu nanti tuh. Oke. Tapi ingat, pintu sudah tertutup dan kita tinggal di luar pintu. Maka penuh masalah, penuh problema, penuh kesulitan. Nah, kita mesti link ke pintu itu. Nah, itu nanti akan kita bicarakan bagian berikutnya. Oleh karena itu, saudara tetap ikuti terus rally 1, rally 2, rally 3, langsung nonton. Ya, saya harap ini jadi pembelajaran. Nah, saya senang sebetulnya kalau jemaat belajar. Saya dengar kasetnya, minta kopinya, buka, dengar terus. Ya. 5-6 kali dengar, saya harap saudara sudah bisa dapat 60-70%. Udah bagus sih. Terus, oh iya, nanti 1, nanti 2, 3. Dapat. Nanti salib kita jalan 7 kali. Dapat lagi. Makin kenceng. Ya, tiap momen tahun gereja di sini sangat dipertanggungjawabkan. Tidak ada di sini tema bebas.
Maka pendeta kalau diundang di sini ada temanya. Ya. Jadi semua kita belajar untuk mengambil suatu realitas. Tuhan kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, sadarlah kami betapa banyak jalan yang salah di hidup kami. Karena itu kami berdoa supaya Tuhan mengampuni kami dan tak terjebak lagi pada jebakan si setan, tetapi mampu untuk menyadari kesalahan kami telah menutup jalan. Engkau tak pernah jahat, tapi kami yang memilih untuk jauh darimu karena keberdosaan kami tak bisa ada di hadapan-Mu yang suci. Tuhan, ingatkan kami. Kami bukan korban, tapi kami pembuat korban. Kami bukan kesakitan, tapi kami yang membuat Engkau sakit. Engkau tak menghukum kami, tapi kami yang sudah memilih hukuman itu. Engkau tak pernah menghendaki kami kacau, tapi kami sudah menciptakan kekacauan itu. Itu sebab dari situlah kami belajar betapa mahalnya Natal itu, betapa hebatnya, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya. Terima kasih Tuhan. Terus dalam sepanjang raya Natal ini, pembukaan pertama ini bisa memberikan kami satu overview untuk melanjutkan lagi menemukan kedalaman kesejatian